Selamat malam Pak Anton. Nama saya Alvin Bukatinggeson dari kelas 12 IPS 1 absen 1. Saya menceritakan ulang tentang Mother Teresa atau disebut juga Bunda Teresa. Next. Cerita singkat tentang Mother Teresa disebut juga Mother Teresa. Bunda Teresa Boccacio atau dikenal sebagai Bunda Teresa, nama lahir Angelique Gonçalves Boccacio yang dihormati sebagai Santa Teresa dari Kalkuta oleh Gereja Katolik setelah dikanonisasi. Adalah seorang biarawati Katolik dan misionaris India berdarah Albania. Beliau lahir di Uskup pada masa dinasti Utsmania yang kemudian lebih dikenal dengan nama Skopje pada masa Yugoslavia dan Makedonia Utara. Pada tanggal 26 Agustus 1910 dan meninggalkan di Kalkuta, India pada tanggal 5 September 1997 saat berumur 87 tahun. Dia merupakan seorang biarawati Katolik Roma keturunan Albania dan berkewarganegaraan India yang mendirikan misionaris cinta kasih. Dalam bahasa Inggrisnya, Missionaries of Charity MC di Kalkuta, India pada tahun 1950. Selama lebih 47 tahun, dia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang bernama di seluruh India yang selanjutnya berkembang di negara lain. Setelah kematiannya, dia mendapat gelar Beata Blessed dalam bahasa Inggris oleh Paus Yohanes Paulus II. Next. Kehidupan awal Mother Teresa atau Bunda Teresa. Agnes Gonçalves Boccacio. Gonçalves berarti kuncup mawar atau bunga kecil di Albania. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Uskup, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Skopje, sebuah kota yang menyimpang dari segi etnis, bahasa, agama, dan geologi dengan wilayah sekitarnya. Meskipun lahir pada tanggal 26 Agustus, dia menganggap 27 Agustus hari ketika dia baptis menjadi ulang tahunnya. Dia adalah anak bungsu dari pasangan Nicole dan Joanna Boccacio. Ayahnya Nicole Boccacio namanya berarti pelukis. Berasal dari Prison Kosovo, sementara ibunya diduga berasal dari sebuah desa dekat Jakovica, Kosovo. Ayahnya yang terlibat dalam politik Albania meninggal pada tahun 1919. Ia berusia 8 tahun. Setelah kematian ayahnya, ibunya membesarkan sebagai seorang Katolik Roma. Menurut sebuah biografi yang ditulis oleh Joan Graf Lucas, pada masa kanak-kanak Agnes terpesona oleh cerita dari kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Benggala. Pada usia 12 tahun, dia merasa yakin dan berkomitmen untuk kehidupan beragama dan merasa cukup
terpanggil untuk melayani orang miskin. Revolusi akhirnya diambil pada tanggal 15 Agustus 1928. Sewaktu berdoa di kuil Mandonga Hitam di Letnis, tempat di mana dia sering pergi berziarah, dia akhirnya memutuskan meninggalkan rumah pada usia 18 tahun untuk bergabung dengan kesusahan Loreto di Irlandia sebagai misionaris dan tidak pernah lagi melihat ibu serta saudara perempuannya. Next, misionaris cinta kasih. Pada tanggal 10 September 1946, Teresa mengalami panggilan saat bepergian dengan kereta api ke Biara Loreto di Darjeeling dari Kalkuta untuk gadget tahunannya. Pada saat itu juga ia mendengar kata saya meninggalkan biara dan membantu orang miskin sewaktu tinggal bersama mereka. Ini adalah sebuah perintah. Kegagalan akan mematahkan iman. Dia memulai pekerjaan misionarisnya bersama orang miskin pada 8 Desember 1948. Penyegaran jubah tradisional Loreto dengan sari katun sederhana berwarna putih dihiasi dengan pinggiran biru. Bunda Teresa mengadopsi kewarganegaraan India, menghabiskan beberapa bulan di Patna untuk menerima pelatihan jasa medis di rumah sakit keluarga Kudus dan kemudian membengalkan diri ke daerah kumuh. Ia mengalami sebuah sekolah di Montreal, Kalkuta. Kemudian ia segera membantu orang miskin dan kelaparan pada awal tahun 1949. Ia bergabung dalam usahanya dengan sekelompok perempuan muda dan meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang termiskin di antara kaum miskin. Next, usaha dengan cepat menarik perhatian para pejabat India, termasuk Perdana Menteri yang menyampaikan apresiasinya. Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan. Teresa mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Ia menulis dalam buku hariannya, Tuhan, ingin saya masuk dalam kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana melihat sakit jiwa dan raga mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loreto datang pada saya. Kamu hanya perlu menyatakan, dan semua akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Next, badan amal
internasional. Pada tahun 1982, saat puncak pengepungan Beirut, Bunda Teresa mengamankan 37 anak yang terjebak di garis depan sebuah rumah sakit yang menengahi sebuah gencatan senjata sementara antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina, ditemani oleh para pekerja Palang Merah yang melakukan perjalanan melalui zona perang ke rumah sakit yang hancur untuk mengevakuasi para pasien muda. Ketika Eropa Timur mengalami peningkatan keterbukaan di akhir 1880-an yang memperluas usaha untuk negara komunis yang sebelumnya menolak misionaris cinta kasih dan memulai puluhan proyek. Ia tidak terpengaruh dengan kritik terhadap pendiriannya dalam melawan aborsi dan penceraian serta menyatakan tidak peduli orang-orang mengatakan apa, Anda harus menerima dengan tersenyum dan melakukan pekerjaan Anda sendiri. Ia mengunjungi Republik Sosialis Soviet Armenia setelah gempa bumi Spitak 1988 dan bertemu dengan Nikolai Nikov, Ketua Dewan Menteri. Bunda Teresa berpergian untuk membantu dan melayani kelaparan di Ethiopia, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa di Armenia. Pada tahun 1981, Bunda Teresa kembali untuk pertama kalinya ke tanah airnya yang membuka rumah misionaris cinta kasih Buddha di Tirana, Albania. Pada tahun 1996, ia menjalankan 517 misi di lebih dari 100 negara selama bertahun-tahun. Bunda Teresa mengembangkan misionaris cinta kasih untuk melayani termiskin dari yang miskin di 450 pusat di seluruh dunia. Rumah misionaris cinta kasih pertama yang ada di Amerika Serikat didirikan di South Bronx, New York pada tahun 1984. Ordo ini menjalankan 19 organisasi seluruh negara. Next. Pengurungan kesehatan dan kematian Bunda Teresa atau Mother Teresa. Bunda Teresa menderita serangan jantung ketika di Roma pada tahun 1983 saat mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Setelah serangan kedua pada tahun 1989, ia menerima alat pacu jantung buatan. Pada tahun 1991, setelah berjuang melawan pneumonia saat di Meksiko, ia menderita masalah jantung lebih lanjut. Ia menawarkan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala misionaris cinta kasih. Tetapi para biarawati waktu dalam sebuah pemungutan suara yang rahasia memilihnya untuk tetap menjabat. Bunda Teresa sepakat untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai kepala ordo. Next.
Pada April 1956, Bunda Teresa terjatuh dan mematahkan tulang selangkanya. Pada bulan Agustus, ia menderita malaria dan gagal jantung di ventrikel kiri. Ia menjalani operasi jantung, tetapi sudah jelas bahwa kesehatannya menurun. Ia dirawat di sebuah rumah sakit di California, dan ini telah menghasilkan beberapa kritik, termasuk juga Uskup Agung Kalkuta Henry Sebastian de Souza menyatakan ia memerintahkan seorang pendeta untuk melakukan eksorsisme kepada Bunda Teresa atas izinnya saat ia pertama kali dirawat di rumah sakit dengan masalah jantung, karena ia pikir mungkin dia diserang oleh iblis. Pada tanggal 13 Maret 1997, dia turun dari jabatannya sebagai kepala misionaris cinta kasih dan memberi jabatannya kepada Suster Nirmala Joshi. Ia meninggal pada tanggal 5 September 1997. Pada saat kematiannya, misionaris cinta kasih telah lebih dari 4.000 suster dan persaudaraan dengan 300 anggota yang menjalankan 610 misi di 123 negara. Bunda Teresa dibaringkan dalam ketenangan di gereja Santo Thomas di Kalkuta selama 1 minggu sebelum pemakamannya pada September 1997. Ia diberi pemakaman kenegaraan oleh pemerintah India dalam rasa syukur atas jasanya kepada kaum miskin dan semua agama di India. Kematiannya ditangisi baik di masyarakat sekuler dan religius. Dalam umpetinya, Nawaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, mengatakan bahwa Bunda Teresa adalah seorang individu langka dan unik yang tinggal lama dan kurang beruntung, merupakan yang tinggal lama untuk tujuan yang lebih tinggi. Pengabdian seumur hidupnya untuk merawat orang miskin, orang sakit, dan kurang beruntung merupakan salah satu contoh pelayanan tertinggi di umat manusia. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Xavier Perez de Cirola mengatakan, ia adalah pemersatu bangsa, ia adalah perdamaian di dunia ini. Next, kanonisasi. Paus Yohanes Paulus II berpendapat bahwa Bunda Teresa adalah wanita terkudus yang pernah ditemuinya. Maka dari itu, pada tahun 1999 sudah dimulai pengumpulan data untuk proses beatifikasi. Ditemukanlah bahwa Monica Bhaskar adalah wanita India yang menderita tumor perut. Dia sudah menjalani proses pengobatan tapi tidak sembuh. Pemikirannya bahwa ia tidak akan hidup lama lagi. Suatu hari rasa sakit kembali menderita. Monica mengambil lioting Bunda Teresa dan
rasa sakitnya pun hilang beberapa jam kemudiannya tumornya dinyatakan sembuh. Paus Yohanes Paulus II menganugerahkan gelar pieta kepada Bunda Teresa dan tanggal 5 September disahkan menjadi tanggal peringatan Bunda Teresa. Pada tanggal 15 Maret 2006, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa Bunda Teresa akan dikanonisasikan menjadi santa pada 4 September mendatang bersama 4 orang suci lainnya. Pada 4 September 2016, Bunda Teresa dikanonisasikan oleh Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Ribuan orang menghadiri upacara tersebut dengan 15 orang dari delegasi pemerintah dan 1.500 orang tunawisma dari seluruh Italia. Next, itu dari sekian dan terima kasih.